Kurang pinggiran. Pinggiran. Ojo rame dhewe to, Rek. Pak. Sik. Ora mari iso ning omah. Syukur. Semoga dapat menunaikan ibadah puasa dengan lancar. Iya, Bu. Nah, adanya kegiatan tetap dilancarkan dan dimudahkan kegiatannya ya. Mari iki. Mulai pelajaran, saya meminta anak-anak untuk berdoa sebelum belajar. Silakan membaca doa, Nak. Itu kan bisa kami. Amin. Terima kasih atas ucapan doa, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini mau menjelaskan tentang pelajaran matematika. Jelas anak-anak sekarang belajar matematika? Halo? Matematika. Matematika, Bu. Tahu kan ya? Nah, karena kami menghadapi ujian KUSP, pelajarannya mulai kelas 1 sampai kelas 3. Nah, di situ saya ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran bab matrik. Nah, waktu dulu saya pernah mempraktekkan ketika kamu tempat duduk misalkan Nadia, terus duduknya itu berdampingan dengan Novi. Sedangkan di belakangnya Claudia berdampingan dengan Cindy. Nah, Cindy. Itu dulu ya Nak ya, itu ditutup kurungnya. Ya, pakai kurung kurawal boleh, pakai kurung biasa boleh. Itu namanya matrik. Di situ ada beberapa elemen. Elemen yang pertama itu adalah Nadia, elemen yang kedua Novi, elemen yang ketiga siapa tadi? Cindy ya. Cindy apa? Cindy Nadia. sama siapa? Nah, ya, itu namanya elemen ya. Itu memiliki ordo 2 kali 2. Baris itu yang duduk bangku pertama itu namanya baris pertama. Duduk yang bangku kedua itu namanya baris kedua. Kalau kolomnya, Bu, kalau kolomnya itu depan sama belakang. Misalkan yang baris pertama itu duduk pertama itu namanya ke belakang itu namanya kolom. Ya. Yang kedua itu namanya baris kedua baris pertama tapi duduknya di nomor 2 di sebelahnya atau di sampingnya ya, itu namanya kolom kedua. Paham anak-anak? Ya? Paham. Oke, bagus. Nah, itu berordo 2 kali 2. Kenapa kok bisa 2 kali 2? Karena ada 2 baris dan 2 kolom. Ya. Kalau kolom yang ke belakang, lurus ke belakangnya, di belakangnya kamu, misalkan Novi yang elemen pertama, di belakangnya Novi siapa? Duduknya, itu namanya kolom, itu anggota kolomnya ya. Nah, ada di situ kolom sebelahnya yang duduk di sebelahnya Novi itu kolom kedua. Nah, kalau baris sesuai bangkunya, tempat duduk bangku. Bangku pertama adalah baris pertama, bangku kedua adalah baris kedua. Wah, gitu ya Nak ya. Nah, itu namanya matrik yang memiliki ordo 2 kali 2. Matrik itu pengertiannya adalah kelompok elemen-elemen yang dibatasi atau ditutup dengan kurung kurawal atau kurung biasa. Nah, selanjutnya
selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis matrik. Nah, di situ ada beberapa jenis sudah ditampilkan sama Pak Bambang. Pak. Nah, itu. Ya. Itu jenis-jenis matrik itu ada beberapa itu ya. A, B, C, dan D. Itu ada. Yang pertama itu adalah matrik baris. Berarti hanya ada baris saja ya nak ya. Namanya matrik baris. Itu contohnya min 3, min 2, 5. Itu namanya matrik baris. Yang kedua, matrik kolom berarti hanya kolom saja. Paham anak-anak? Halo? Paham. Bagus. Itu namanya matrik kolom. Kalau ada baris saja, ada kolom saja berarti salah satunya itu dinamakan matrik apa kan gitu ya. Yang ketiga yaitu matrik apa? Matrik persegi. Jadi seperti tempat duduk barusan yang saya contohkan itu persegi juga. Terus ini ada 3 kali 3 itu persegi. Itu contohnya C, matrik C. 2 min 2 1 itu adalah kolom pertama. 3 4 2 kolom kedua. 5 3 min 4 kolom ketiga. Kalau barisnya Bu, baris pertama terdiri 2 3 5, baris kedua min 2 4 3, baris ketiga 1 2 min 4. Dari contoh C itu, kan paham ya? Nah, selanjutnya itu namanya pokoknya misalkan ada matrik berordo 4 kali 4 itu juga persegi. Pokoknya matriknya berbentuk persegi. Itu namanya namanya matrik persegi. Selanjutnya adalah matrik segitiga. Nah, matrik segitiga ini ada 2 ya nak ya. Segitiga bawah dan selanjutnya segitiga bawah dan segitiga atas. Nah, next Pak. Nah, di situ perhatikan, itu ada hitam-hitamnya kan kalau itu segitiga bawah, yang atas. Ya. Nah, itu apa yang ada tanda hitamnya itu kan nilainya 0. Itu namanya yang katakan matrik segitiga atas. Kalau 0-nya di atas, berarti matrik segitiga bawah. Karena yang ada nilainya di bawah. Ya, paham ya Nak ya? Itu bedanya segitiga. Matrik diagonal. Nah, kalau matrik diagonal itu yang ada nilainya garis diagonal. Nah, coba lihat di contoh matrik D itu. Yang ada nilainya berapa? Di tengah-tengah ya. Min 3, 2, min 1. Berbentuk diagonal. Seperti garis diagonal. Nah, ya. Itu namanya matrik diagonal. Matrik tegak. Matrik identitas. Kalau matrik identitas itu bedanya dengan matrik diagonal apa, Bu? Kalau identitas nilainya. Tapi kalau diagonal nilai angka lebih dari 1. Seperti contoh min 3, 2, min 1. Kan enggak semuanya 1. Namanya bedanya matrik identitas dan matrik diagonal. Posisinya sama. Sama-sama membentuk garis diagonal. Gitu ya, lanjut ya Nak ya. Terus. Nah,
Ini namanya matrik datar merupakan matrik dengan banyak kolom lebih banyak dibandingkan dengan banyak baris. Kolomnya lebih banyak kan? Ya. Kolom yang pertama 2 dan 1. Kolom yang kedua 3 min 2. Kolom yang ketiga min 5, 3. Kolom yang keempat 4. Siapa yang bisa menyebutkan kolom? Halo. Ayo, sebutkan kolom yang ketiga. Angka apa saja, Nak? Halo. Kolom yang ketiga? Yang mana, Bu? Itu yang matriks F. Ketiga. Kalau ketiga itu posisinya di samping nomor urut ketiga. Namanya kolom. Angka berapa, Nak? Itu angka min 5 dan 3. Paham? Itu posisinya kolom ketiga. Ayo sekarang sebutkan yang kolom kedua. Ada yang bisa? Kolom kedua. Halo? Halo anak-anak? Novi ada, Novi? Kolom keberapa, Bu? Kolom kedua. Apa angkanya? Yang kedua. Tadi yang ketiga, min 5 dan 3. Sekarang saya minta yang kedua. Berapa? Min 5, min 2. Min 5 dan 3. Itu kolom ketiga. Kalau kolom kedua? Yuk, kolom kedua. Berapa? Kolom kedua yaitu 3 dan min 2. Ya kan? 3 dan min 2. Wah. Kalau guru kolom keempat. Kolom keempat. Angka berapa? Kolom keempat. Ayo. Hah? Nadia ada, Nadia? Dijawab. Kolom keempat. Salsa. Claudia. Cindy. Halo. Itu kalau lebih dari kolomnya, itu namanya kolom yang keempat adalah dan 1.
Tuh. Nah, kolomnya ada 4, sedangkan barisnya ada berapa? Hanya ada 2 baris. Ya, barisnya hanya ada 2 baris. Itu baris ke samping. 1, 2 ke belakang, 1 ke belakang. Itu baris kedua. 1 baris kedua itu ya dari 1, min 2, 3, dan 1. Banyaknya kolomnya itu namanya matrik datar. Kalau matrik itu adalah sama barisnya sama. Ya, sama-sama kolomnya ada 3, barisnya juga ada 3. Dan yang matrik 0. Jadi semua itu adalah 0. Ya. Semua elemen adalah 0. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis matrik, Nak? Ada? Saya rasa tidak ada pertanyaan, maka lanjut next, Pak. Nah, di situ adalah transport matrik. Transport matrik itu intinya dibalik. Jelas, Pak. Intinya dibalik. Ya, Nak ya. Dibalik. Yang pertama itu asalnya kolom menjadi baris. Ya. Contoh matrik sebelum ditranspos kan ada 2 kolom. Ya. Ikut dibalik menjadi 3 kolom. Tapi tetap urutannya, cuma dibalik. Ya, Nak ya. Dibalik. Kolom pertama dijadikan baris pertama. Kolom kedua dijadikan baris kedua. Nah, perhatikan contoh matrik A itu sebelum ditransport, ya. Itu kan kolom pertama 2, 3, min 7. Ya, itu dijadikan baris. Perhatikan juga matrik yang ada T kecilnya itu tandanya transport. Ya, T kecil itu di atasnya A itu transport. Nah, dijadikan baris. Nah, kolom yang tadi dirubah menjadi baris, ditaruh di baris pertama. 2, 3, min 7. Sedangkan kolom yang kedua terdiri dari min 3, 5, 4. Nah, dijadikan baris min 3, 5, 4. Paham, anak-anak? Gimana? Jadi kolom dijadikan baris. Seperti itu. Next contoh. Next, Pak. Nah, di situ contohnya ya. Itu kamu kerjakan kolom dijadikan baris. Ya. Paham? Itu kolomnya dijadikan baris. Saya minta itu dibuatkan latihan bahwasanya transport itu kolom dirubah menjadi baris. Next, Pak. Nah, ini adalah operasi penjumlahan. Baik penjumlahan ataupun pengurangan. Tapi di sini adalah langsung di bawahnya, Pak. Di bawahnya itu kalau dijelaskan terlalu rumit, jadi langsung contoh saja. Contohnya diperjelas. Nah, di situ kan ya. Itu adalah contoh penjumlahan ya, Nak ya. Contoh penjumlahan jadi harus sama yang dijumlahkan ya. Baik baik ordonya sama-sama 2 kali 2
ditambahkan 2 kali 2 dengan cara perhatikan plus minusnya. Tapi posisinya elemen pertama ditambahkan dengan elemen pertama. Ya, itu makanya penjumlahannya pertama matrik pertama adalah 3 min 1 4 5 ditambah 7 2 min 3 min 4. Nah, di sebelahnya itu cara pengerjaannya. 3 ditambah 7. Perhatikan matrik pertama 3. Ya. Di matrik pertama, di matrik kedua kan yang menduduki elemen pertama adalah 7. Itu di total. 3 ditambah 7 berapa, Nak? 10. Itu hasilnya di bawahnya itu kan ada 10. Terus matrik kedua, elemen keduanya itu di baris pertama atau di kolom kedua. Di situ adalah min 1. Min 1 ditambah 2. Hasilnya 1. Kamu punya utang 1, nyaure 2.000. Punya utang 1.000. Tapi membayarnya 2.000, jadi sisanya 1.000. Makanya di situ ketemu 1. Yang 4 ditambah min 3. Ya. Karena ini adalah penjumlahan, maka kamu punya, kalau seperti itu harus dikurung. Min dikali plus hasilnya minus. Ya, Nak ya. Makanya 4 dikurangi 3 1. Nah, 5 ditambah min 2. Nah, 5 ditambah min 2. Itu juga dikalikan menjadi min. Maka 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Bagaimana? Ada pertanyaan? Itu namanya penjumlahan. Jadi posisinya disesuaikan posisinya. Misalkan elemen pertama, baris pertama ditambahkan dengan matrik sebelahnya, tapi kedudukannya harus sama. Elemen pertama, baris pertama. Begitu ya, Nak ya? Paham? Halo? Pada kemana? Kok gak ada yang respon? Paham. Next, Pak. Pak? Next. Nah, itu adalah contoh latihannya. Saya berharap kamu mengerjakan itu ya. Nah, kamu tinggal contoh yang pertama itu tinggal kamu jumlahkan. Ya. Halaman berapa itu, Bu? Hah? Enggak ada halamannya, cuma itu kan contohnya itu. 4, 7, min 5. Itu Ya. enggak ada LKS, Bu. Ya ada, cuma kan kamu nggak punya, sudah paling hilang LKS-mu. Ada. Tenan, masih ada. Lengkap, Bu. Mapel apa? Itu mapel matrik, matematika yang matrik. Ya masih ada, katanya 1 tahun yang kelas 12 LKS-nya. Yang kelas 11 ini. Masih kelas 11 kelas 1. Ada. Itu kamu nggak apa-apa cari dimanapun. Google bisa. Yang penting kamu dipahami. Besok masuk. Ya. Saya berharap kamu bisa mengerjakan penjumlahan perkalian
kalian memang agak sulit ya nak ya, itu butuh ekstra teman, itu waktunya sudah mepet, saya hampir habis perkalian. Ya, yang penting itu dulu, nanti selanjutnya bisa tanya-tanya Bu Guru ya. Kalau mengerjakan transport itu kolom dijadikan baris ya. Kalau penjumlahan tinggal dijumlahkan dijadikan satu. Ya. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Halo? Enggak, Bu. Oke. Kalau bisa itu di pada saat sampai Pak Bambang, tugasnya anak-anak ini gimana? Di WA grup nanti ya. Ya nak ya. Saya tunggu ya. Ya. Tapi sebelum ujian ya. Ya. Dipelajari tugas ini tetap saya tunggu. Kamu harus tetap ngerja. Jadi kalau nanti saya kan ada Zoom lagi nanti minggu kedua. Jadi itu sudah selesai ya. Ya nak ya, saya tunggu ya. Ya, Bu. Ada yang bisa dilanjut atau di grup ya. Ya. Pak, sudah ya? Oke, semoga bermanfaat anak-anak. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Semoga barokah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.